17 Agustus hari ini ya. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Sekarang berarti 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Tapi saya tidak melihat tanda-tanda kemerdekaan di negara ini. Kayaknya memang dari awal sudah salah jalan nih. Kekuasaan ketika satu pihak rebut, dia bisa menulis sejarah baru. Sehingga kita kacau dari awal sampai sekarang. Apalagi nih, kalau kita tanya, apa yang paling diingat dari Indonesia merdeka? Bambu runcing, Mat. Hah? Bambu runcing? Ini doktrin yang dari dulu sekali sudah kita tulis. Indonesia berhasil mengusir penjajah dengan bambu runcing saja. Pakai otak. Kita merdeka itu 17 Agustus 1945 itu karena diplomasi. Kita tuh bukan bangsa yang besar, bukan bangsa yang punya teknologi canggih. Kita merdeka itu karena diberikan. Tapi kita tidak pernah mengajarkan soal itu. Belum lagi nih, kita mungkin lupa tentang peristiwa Rengas Dengklok. Tentang pemuda-pemuda yang menculik golongan tua untuk mendesak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Memang dari dulu, tua-tua ini memang harus diculik sama yang muda-muda. Baru bisa kita merdeka. Tapi kita selalu dibilang, bambu runcing, bambu runcing. Aduh. Lalu kita tanya, 75 tahun kita digabungkan berpulau-pulau. Ada sekitar 17.000 pulau. Dengan suku yang banyak sekali bergabung menjadi satu, lalu disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Satu apa? Satu Ibu Pertiwi. Satu Pulau Jawa mungkin ya. Karena kita lihat berbeda-beda tapi satu jua. Harusnya semuanya itu menjadi satu. Entah itu kekayaannya, entah kesejahteraannya, pendidikannya, kesehatannya. Tapi ini semua hanya dirasakan oleh orang-orang di Pulau Jawa. Apa kita sudah merdeka? Sabar, saya pikir dulu ya. Ngapain kau ikut ke dalam sini? Kan gua kameramen lu. Iya. Oke, kita lanjutkan. 75 tahun Indonesia merdeka sudah melahirkan pemimpin-pemimpin yang sangat banyak dan luar biasa. Ada 7 orang presiden sampai dengan saat ini. Tapi 6 dari 7 orang tersebut adalah orang Jawa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, satu Pulau Jawa. Kita memulai perjalanan Indonesia dengan dipimpin oleh Soekarno. Soekarno bersama Hatta, walaupun keduanya berbeda pemikiran, kadang-kadang berbeda konsep, kadang-kadang berbeda pandangan, tetapi mereka dua tetap akur ketika memikirkan nasib bangsa ini. Mereka menyatukan semua pulau-pulau dalam bingkai Indonesia. Walaupun Soekarno dan Hatta berbeda dalam pandangan masalah Papua saat itu. Papua lagi. Soekarno sangat luar biasa meletakkan awal fondasi bangsa ini. Tetapi katanya beliau sedikit agak memihak kepada Soviet sehingga membuat Amerika berang dan boom, Soekarno tumbang. Lalu naiklah sang jenderal Bapak Pembangunan 32 tahun berkuasa, Soeharto. Bapak Pembangunan bagi Tommy Soeharto mungkin. Soeharto berkuasa menguasai jenderal-jenderal di sekitar dia.
Bahkan beberapa masih berkecimpung sampai dunia saat ini. Dia menguasai politik melalui partai golongan karya. Dia juga menguasai pihak-pihak keamanan, TNI dan lain sebagainya, sehingga membuat dia tidak tergoyah. Lalu pada 98, reformasi membuat dia harus jatuh oleh tekanan-tekanan kaum muda. Ingat, kaum muda, bukan bambu runcing. Tekanan-tekanan pemikiran, tekanan-tekanan di jalanan yang membuat Soeharto tumbang oleh tekanan pemuda. Ada juga tokoh-tokoh bangsa seperti Amin Rais, Gus Dur, lalu Ibu Megawati, Sri Bintang Pamungkas, dan juga tokoh-tokoh reformasi lain bersama dengan anak-anak muda menumbangkan Soeharto. Lalu digantikan oleh satu-satunya bukan orang Jawa yang sebagai pemimpin, yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie luar biasa. Salah satu pencapaian paling mulia B.J. Habibie di masa pemerintahannya, jasanya terhadap kemanusiaan adalah dengan membuat referendum untuk Timur Timur. Dan akhirnya Timur Timur memilih merdeka. Ini yang rakyat Papua ingin. Ingin apa tuh, Mat? Hah? Ingin tidak usah tanya-tanya begitu. Lalu berikutnya, B.J. Habibie tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya karena tekanan dari MPR. Orang-orang di zaman Orba harus tumbang. Tetapi banyak yang masih berkecimpung di sana sini. Lalu naiklah melalui pemilihan MPR dan dibantu oleh Bapak Amin Rais yang membuat poros baru di MPR. Lalu muncullah nama almarhum Bapak Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden kita. Sebagai orang Papua, saya respect, no comment. Setelah itu, kurang dari 2 tahun Gus Dur memimpin. Dia harus jatuh. Diturunkan oleh MPR yang waktu itu ketuanya adalah Bapak Amin Rais. Mereka menurunkan Gus Dur lalu mengangkatlah Ibu Megawati. Katanya nih, Ibu Megawati bisa naik karena dibantu oleh Bapak Amin Rais untuk meleserkan Gus Dur dan menaikkan Ibu Mega. Katanya. Melanjutkan kepemimpinan dari Gus Dur selama kurang lebih 3 tahun. Apakah beliau sebaik bapaknya ketika memimpin? Tidak juga. Walaupun KPK lahir di zaman Ibu Megawati sebagai tonggak pemberantasan korupsi. Tetapi di zaman Ibu Mega juga ada kasus-kasus korupsi. Salah satu yang terbesar di negeri ini, kasus BLBI. Tapi yang luar biasa dari Ibu Megawati Soekarno Putri, menurut kata-kata mutiara dari beberapa orang cerdas, bahwa pemimpin yang hebat adalah bukan pemimpin yang mempertahankan kekuasaannya, tapi mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, disitulah hebatnya Ibu Mega. Dia mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru karena beliau melahirkan Puan Maharani sebagai saat ini Ketua DPR RI wanita pertama di Indonesia. Luar biasa. Tapi katanya nih, Puan juga akan diduetkan dengan Prabowo. Wah, kakek, mama, anak.
Aduh. Nggak ada bedanya, Mat. Hah? Sukimai. Tapi tidak apa-apa. Setelah Megawati, muncullah Susilo Bambang Yudhoyono, salah seorang menteri di zaman masa pemerintahan Ibu Megawati. Dia adalah presiden pertama yang langsung dipilih oleh rakyat Indonesia. Dia waktu itu mengalahkan 4 calon yang lain, yang isinya semua orang Jawa. Dia mengalahkan Megawati sendiri bersama dengan Hasyim Muzadi, Wiranto dengan Solahuddin Wahid, Hamzahas dengan Agung Gumelar, dan lagi-lagi akhirnya melawan Amin Rais. Di mana-mana Bapak Amin. Di masa pemerintahan pertama SBY ya cukup stabil negara ini, walaupun banyak kasus-kasus korupsi di mana-mana. Tapi khusus untuk Papua sama saja, tentara terus bertambah di sana. SBY naik 2 periode. Yang pertama dengan JK, yang kedua dengan Budiono. Budiono, kemana ya sekarang beliau? Sama aja ya kayak Ma'ruf Amin. Selama 2 periode pemerintahannya, banyak kasus-kasus terjadi, Hambalang, Cicak versus Buaya, banyaklah pokoknya. Tapi ada satu prestasi SBY yang sampai sekarang kita merasakannya, yaitu menciptakan AHY sebagai pelanjut tahta Demokrat. Lalu SBY pun sudah tidak bisa lagi untuk mencalonkan diri karena terganjal aturan. Sehingga pemilihan di tahun 2014 untuk mencari pemimpin Indonesia saat itu cukup netral. Ada Bapak Jokowi melawan Bapak Prabowo. Ini dari zaman Soeharto nih. Berkuasa terus. Udah habis zaman Pak Soeharto masih mengincar kekuasaan. Tapi Prabowo pun kalah. Muncullah Pak Jokowi yang dipuja-puja seluruh negeri sebagai orang yang sangat merakyat. Pergi ke Papua menggendong anak-anak kecil Papua, membawa motor trail di Trans Papua yang katanya sih belum jadi-jadi. Lalu membuat rakyat Papua merindukan atau sangat-sangat mencintai Bapak Jokowi. Kemenangan mutlak beliau alami di Papua. Prabowo kalah karena mungkin rakyat Papua sudah tidak mau yang berbau-bau militer. Tetapi satu periode pertama Pak Jokowi naik, militer ada di sudut-sudut jalan di Papua. Katanya, saya juga tidak tahu. Pak Jokowi naik di periode pertama, ya so-so lah, kadang baik, kadang aneh. Lalu kemudian pemilihan kedua melawan lagi-lagi Bapak Prabowo Subianto yang masih berambisi untuk menduduki kepresidenan. Prabowo kembali keok. Pak Jokowi naik, namun Pak Prabowo tidak kehilangan akal. Bergabunglah dia dengan pemerintahan Jokowi menjadi seorang Menteri Pertahanan. Lalu rakyat yang dari 2014 sibuk berkelahi memikirkan nasibnya masing-masing. Tapi jangan lupa, ada prestasi terbesar Bapak Jokowi di era kepemimpinannya yang saat ini atau yang kedua, yaitu apa? Menjadikan anaknya yang tertua sebagai calon wali kota Solo. Juga double prestasi, menjadikan anak menantunya sebagai calon wali kota Medan. Pak Jokowi apakah akan menguasai negeri ini? Tentu saja, kan beliau presiden, beliaulah yang berkuasa. Tapi saya tetap berharap pemerintahan ini bisa membuat kita semua merasakan apa arti kata merdeka. 75 tahun Indonesia merdeka, pemimpin yang macam-macam, belum lagi slogan-slogan di kiri kanan jalan. Terakhir spanduk resmi dari pemerintah, 75 tahun Indonesia merdeka, membuat spanduk resmi,
yang diklaim orang-orang berbentuk palu arit dan juga tanda salib. Orang Indonesia ramah katanya. Orang Indonesia bisa menang lawan penjajah hanya dengan bambu runcing katanya. Tapi keramah tamahan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tidak pernah kita rasakan sampai saat ini. Gereja-gereja masih dipalang, yang mayoritas merasa hebat, yang mayoritas merasa bahwa tidak boleh ada yang menguasai negeri ini selain mereka. Mayoritas apapun itu, mayoritas agama, mayoritas suku, mereka merasa yang mempunyai negeri ini. Maka saya sarankan, bagaimana kalau seandainya Pulau Jawa saja yang merdeka? Jadi siapa yang akan disebut Indonesia? Pulau Jawa kah? Atau pulau-pulau lain? Tolong dicatat usulan saya yang barusan. Tapi 75 tahun dengan semua kejadian-kejadian ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka! Tapi kan saya orang Papua, teriak merdeka aman gak ya? Kan di negeri ini yang boleh teriak merdeka hanya ketua partai dan juga anak presiden yang mau calon. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi merdeka! Merdeka!